Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakril Amin, NIM 201400038. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang definisi dan unsur-unsurnya atau dalil-dalil tentang unsur lingkaran dan kedudukan garis dan lingkaran. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu pengertian lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran ialah garis lengkung tertutup. Semua titik yang terletak pada garis lengkung tersebut sama jauhnya dari sebuah titik tertentu. Titik tertentu ini disebut pusat lingkaran dan garis lengkung tersebut dinamai lingkaran. Untuk lebih memahami tentang pengertian lingkaran, perhatikan gambar yang pertama. Selanjutnya ada beberapa istilah pada lingkaran. Untuk lebih memahami istilah-istilah, perhatikan gambar kedua. Pada lingkaran ada beberapa garis dan bagian-bagian lingkaran yang penting, yaitu yang pertama garis tengah atau diameter, yaitu garis lurus dalam lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Garis tengahnya itu APB. Dan yang kedua tali busur, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tali busurnya itu CD. Yang ketiga apothema, yaitu garis dari titik pusat tegak lurus terhadap tali busur. Apothemanya itu PF. Yang keempat anak panah, yaitu perpanjangan apothema sampai pada busur. Anak panahnya itu FE. Yang kelima juring atau sektor, yaitu bagian lingkaran antara kedua buah jari-jari dan busur. Yang keenam tembereng, yaitu bagian lingkaran antara tali busur dan busur. Selanjutnya lingkaran dan garis. Ada tiga kemungkinan keadaan antara sebuah garis dan sebuah lingkaran. Yang pertama yaitu garis tidak memotong lingkaran atau garis berada di luar lingkaran jika D besar dari R. Di sini garis dan lingkaran tidak mempunyai titik sekutu. Perhatikan gambar 3A. Yang kedua yaitu garis memotong lingkaran jika D kecil dari R. Di sini garis dan lingkaran mempunyai dua titik sekutu, yaitu A dan B. Perhatikan gambar 3B. Yang ketiga yaitu garis menyinggung lingkaran jika D sama dengan R. Di sini garis dan lingkaran mempunyai satu titik sekutu, yaitu titik A. Perhatikan gambar 3C. Ada beberapa dalil dasar pada lingkaran. Dalil yang pertama yaitu sebuah apothema membagi dua tali busur atas bagian-bagian yang sama panjang. Dalil yang kedua yaitu jika dalam sebuah lingkaran dua buah tali busurnya sama panjang, maka apothemanya sama panjang pula. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu sebuah garis singgung tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgungnya. Bukti dalil yang pertama, diketahui AB sama dengan tali busur, PD sama dengan apothema, akan dibuktikan AD sama dengan PD. Perhatikan segitiga ADP dan segitiga BDP pada gambar yang keempat. Sudut ADP sama dengan sudut BDP sama dengan 90 derajat. Itu karena merupakan sudut siku-siku yang diketahui. DP sama dengan DP, yaitu sama-sama tegak lurus sebagai tinggi segitiga. Maka sudut ADP kongruen dengan sudut BDP. Menurut teorema garis-garis sudut, jadi terbukti AD sama dengan PD. Bukti dalil yang kedua. Dari gambar kelima diketahui AB sama dengan CD, PQ dan PR apothema. Akan dibuktikan PQ sama dengan PR. AB sama dengan CD diketahui. CR sama dengan setengah CD, AQ sama dengan setengah AB, AQ sama dengan CR.
AP sama dengan CP yang merupakan jari-jari, maka segitiga AQP kongruen dengan segitiga CRP. Jadi terbukti bahwa PQ sama dengan PR. Bukti dalil yang ketiga. Dari gambar yang keenam diketahui L sama dengan garis singgung, R sama dengan titik singgung. Akan dibuktikan PR tegak lurus dengan L. Bukti, segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki karena PR sama dengan PQ yang merupakan jari-jari. Sudut R sama dengan sudut Q. Sudut P sama dengan 180 derajat dikurang sudut R ditambah sudut Q, atau sudut R sama dengan sudut Q sama dengan 90 derajat dikurang 1/2 sudut P. Jika RQ menjadi garis singgung, yaitu dengan jalan memutar garis RQ dengan titik tetap R, maka RQ berhimpit dengan garis L. Jadi sudut P sama dengan 0. Maka sudut R sama dengan sudut Q sama dengan 90 derajat dikurang 0. Jadi PR tegak lurus dengan L.